Perkenalkan, saya Adesta Putri Nurhaini. Pada proyek UAS Pancasila, saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan Undang-Undang 1945 serta perubahan amandemen. Yang pertama, Undang-Undang 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, proses pengesahan UUD. Proses pengesahan UUD yang diselenggarakan oleh PPKI adalah sidang pleno dengan acara pokok membahas rancangan hukum dasar, termasuk rancangan PP Preambul Hukum Dasar, untuk ditetapkan menjadi UUD, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna pengesahan UUD. Dengan disahkannya UUD, maka Indonesia dapat menjalankan pemerintahannya, sebab sebuah negara harus menyelenggarakan pemerintahannya berdasar pada landasan konstitusio. Ternyata Undang-Undang 1945 sudah diubah atau diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu melalui sidang umum dan sidang MPR pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Untuk amandemen pertama, intinya adalah pergeseran kekuasaan presiden atau legislatif yang dinilai terlalu kuat. Terdapat 9 pasal yang diubah, tetapi saya hanya mencontohkan satu pasal, yaitu pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan amandemen kedua adalah mengenai DPR dan kewenangannya, pemerintah daerah, hak asasi manusia, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Terdapat 5 bab 25 pasal yang diubah. Saya mencontohkan pasal 19. 1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Diubah menjadi 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dalam amandemen ketiga, perubahan yang dilakukan adalah mengenai kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, bentuk dan kedaulatan negara, keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman. Terdapat 3 bab 22 pasal yang diubah. Contohnya pasal 1. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diubah menjadi 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang terakhir adalah amandemen keempat. Inti perubahannya mengenai pergantian presiden, DPD sebagai bagian dari MPR, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mata uang, dan bank sentral. Terdapat 2 bab 13 pasal yang diubah. Di sini saya contoh mengambil pada pasal 32. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia diubah menjadi 1. Negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sekian materi proyek UAS yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensinya.